1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. Semua ayat sudah ada di depan. Kalau saudara tidak keberatan kita baca secara berbalas-balasan. Saya mulai ayat 7 dan sama-sama kita akan di ayat 11. Ayat 7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Ayat 8, saudara. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain karunia kata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk berbuat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Ayat 11 sama-sama dan 3. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dihendakinya. Amin buat firman Tuhan. Saudara, kalau kita bicara tentang karunia Roh Kudus, kita tidak bisa lepas dari arti kata karunia itu sendiri. Makanya yang pertama kita akan bahas tentang apa pengertian karunia atau karunia Roh Kudus. Karunia itu berasal dari kata Yunani karisma. Karisma ini kalau kita runut dari asal katanya lagi dari kata karis yang artinya kasih karunia. Dari kasih karunia ini karisma itu artinya karunia. Ya, jadi kalau kita lihat dalam bentuk tunggalnya itu karisma. Kalau dari bentuk jamaknya itu namanya karismata, atau dari karismata ini turun menjadi karismatik. Nah, makanya kalau ada gereja yang menonjolkan karunia-karunia rohani itu namanya gereja karismatik. Kita ini kan orang bilang gereja karismatik, kita orang-orang karismatik begitulah. Jadi kita tidak boleh lepas dari karunia-karunia rohani. Gereja yang sangat menonjolkan karunia-karunia rohani namanya gereja karismatik. Itu asal katanya, saudara. Nah, saya sebelum masuk ke pengertian itu, kita harus bisa membedakan Roh Kudus sebagai karunia dan Roh Kudus sebagai pemberi karunia. Itu bisa dibedakan, saudara. Jadi Roh Kudus itu bukan hanya pemberi karunia, tapi dia juga sebagai karunia. Ketika seorang itu meninggalkan kehidupan lamanya dan dia bertobat, dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Tuhan Allah itu memberikan karunia kepada mereka. Dalam hal ini namanya karunia Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu sebagai hadiah. Ketika orang itu sudah percaya, maka Roh Kudus itu diberikan kepada orang percaya itu. Jadi orang kalau orang percaya itu sudah akan punya Roh Kudus. Jadi saudara semua di sini ini kan sudah percaya nih, jadi sudah punya Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus yang sudah kita punya itu dia akan memberikan karunia lagi. Bisa dibedakan ini ya. Jadi Roh Kudus sebagai hadiah, dan pada akhirnya Roh Kudus akan memberi hadiah kepada kita. Kita bisa baca dalam Kisah Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, ini karunia Roh Kudus yang ini artinya Roh Kudus itu diberikan kepada orang yang sudah percaya. Roh Kudus sebagai hadiah. Dalam terjemahan Indonesia sehari-hari dikatakan, maka kamu akan menerima hadiah Roh Allah dari Allah. Jadi Roh Kudus itu hadiah kepada orang percaya. Makanya saudara, kalau kita bisa bedakan antara karunia dalam hal gereja dan hal-hal sekunder, itu agak beda. Kita kan biasa dalam hal-hal duniawi kan kita bisa orang-orang yang punya karisma, ya kan? Ini vokalis band, ini ganteng dan berkarisma, gitu. Itu orang-orang duniawi punya arti karisma dengan kita orang-orang di gereja dalam Tuhan itu beda. Dalam hal-hal duniawi, orang yang bisa punya karisma itu orang yang mempunyai kemampuan luar biasa dalam bidang-bidang tertentu atau dalam hal-hal kepemimpinan. Seperti kalau kita bisa bilang, orang-orang dengar bilang, kita presiden pertama Bapak Insinyur Soekarno itu pemimpin atau presiden yang sangat punya karisma. Karisma sebagai presiden dia itu sangat kuat. Ya kan, kalau dibedakan dengan, mohon maaf mungkin tidak bisa merendahkan presiden yang lain, tapi orang-orang itu menganggap Pak Soekarno itu sangat berkarisma dengan cara dia berdiri
cara dia berbicara, berpidato di tengah orang-orang itu sangat berkarisma. Tetapi saudara, itu hanya menampilkan sesuatu yang duniawi atau hal-hal duniawi. Artinya orang-orang dunia itu bisa punya karisma. Tetapi dalam konteks Alkitab, saudara, karunia rohani itu adalah kemampuan atau pelayanan yang dianugerahkan Roh Kudus kepada setiap orang percaya atau saat kita menjadi percaya untuk membangun tubuh Kristus dan memuliakan Allah. Jadi saudara bisa bedakan ya, secara umum pengertian karisma dan secara khusus dalam kehidupan pelayanan Kristen itu adalah sesuatu yang kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus kepada orang percaya untuk membangun tubuh Kristus atau untuk memuliakan Allah, saudara. Nah, karunia rohani ini adalah pemberian dari Roh Kudus. Tadi saya sudah bilang kan, dia adalah pemberian dari Roh Kudus. Di ayat yang ke-11 itu saudara dikatakan demikian. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dihendakinya. Jadi karunia itu diberikan oleh Roh Kudus, saudara. Bukan karena hebatnya manusia itu, bukan karena keterampilan atau bakat dari dia, tapi itu adalah kasih atau pemberian dari Roh Kudus, saudara. Nah, kita harus bisa bedakan antara bakat dan karunia ini apa. Kan orang biasa bilang ini anak berbakat. Apakah bakat sama dengan karunia? Menurut saya beda. Beda, saudara. Ini saya akan berikan tabelnya. Semoga bisa jelas tertera di sana tabel. Ya, sumber bakat itu biasanya itu memang pemberian Tuhan. Memang semuanya kan dari Tuhan. Tapi biasanya itu melalui orang tua diwariskan begitu ya. Itu bakat. Tetapi karunia itu sumbernya itu anugerah khusus dari Roh Kudus. Messi berbakat, saudara? Berbakat ya, main bola jago ya. Tapi apakah itu karunia? Tidak. Secara Kristiani tidak, saudara. Secara Kristiani tidak. Perbandingan yang dimiliki oleh secara alamiah sejak lahir itu bakat itu biasanya sudah ada. Tetapi kalau karunia dia dimiliki sejak dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dia diberikan Roh Kudus. Roh Kudus itu memberikan karunia kepada dia. Penerimanya bakat itu bisa semua orang, mau orang percaya, mau orang fasik. Semua orang itu bisa punya bakat. Makanya sudah di luar sana kan banyak orang tidak perlu jadi Kristen pun mereka punya bakat untuk menyanyi, untuk berpidato dan macam-macam lah. Tetapi untuk Roh Kudus hanya dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tujuan dari bakat itu bisa saja untuk membangun kehidupan bersama-sama atau berguna bagi sesama lah. Dia bisa menghibur, mungkin yang bakat menyanyi atau artis penampilan, dia kan bisa menghibur orang. Tetapi kalau karunia Roh Kudus, gunanya atau tujuannya itu adalah membangun atau melayani tubuh Kristus atau memuliakan Allah. Jadi karunia Roh Kudus itu dipakai dalam pelayanan, untuk membangun pelayanan, untuk membangun tubuh Kristus dan memuliakan Allah. Nah, prosesnya ini bakat ini biasanya disadari atau dikembangkan, dilatih itu bisa. Nah, karunia itu beda, saudara. Memang ada karunia-karunia tertentu yang bisa dilatih, ya kan? Itu bisa seperti halnya mungkin ya, singer atau pemain musik itu kan, saudara juga harus berlatih. Tetapi ada karunia-karunia tertentu yang itu tidak bisa dilatih, tidak bisa dikembangkan, seperti mujizat, karunia menyembuhkan orang, karunia berbahasa roh. Itu sesuatu yang tidak bisa dilatih atau dikembangkan. Itu murni anugerah dari Tuhan semata, saudara. Jadi bakat ini, saudara, dia memang bisa dipakai untuk hal-hal duniawi. Tetapi ketika orang itu percaya, dia bisa menggunakan bakat ini menjadi karunia dia. Saudara, misalkan saudara penyanyi dulu, belum percaya Tuhan Yesus. Tiba-tiba saudara percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, menjadi orang percaya. Apakah bakatnya saudara akan hilang? Kan tidak. Tetapi bakat yang sudah ada itu, modal yang sudah ada itu, saudara pakai dalam pelayanan, dalam menjadi WL atau menjadi singers, itu kan menjadi karunia. Saya ini pikir-pikir, saya ini adalah bakat-bakat pengkhotbah tidak dari dulu ini. Tapi saya pikir-pikir, saya tidak ada punya bakat dari dulu. Bakat saya itu cerewet, saudara. Cerewet, dan kalau cerita itu suara, orang dengar di mana-mana. Dan mungkin itu bakat dulu, tapi sekarang Tuhan pakai untuk berkhotbah, mengajar. Karena modalnya apa? Suka omong lancar, fasih lidah. Itu kan
Zaman dulu kan dipakai untuk tidak memuliakan Tuhan. Tapi ketika kita memberikan kehidupan kita, bakat kita itu dirubah menjadi karunia, seperti hanya dia bisa bernyanyi, setelah dia menjadi percaya dia bisa menjadi WL singer atau penyanyi rohani. Dia pandai berbicara, dia bisa menggunakan karunia sebagai mengajar, menginjil, pandai bermusik, bisa pelayanan musik, menciptakan lagu rohani. Yang ahli-ahli administratif di kantor-kantor nih, itu mereka juga berguna di gereja dalam hal apa? Pelayanan organisasi, mereka mengatur keuangan, ya kan? Atau yang bakatnya memang dari murah hati. Saudara, yang bikin murah hati cuma orang Kristen, orang-orang di luar Kristen juga murah hati, saudara. Tapi apakah itu karunia mereka? Kan tidak. Tetapi ketika dia menjadi Kristen, saudara, karunia dia menjadi karunia memberi, orang yang suka memberi. Itu karunia, saudara. Jadi karunia itu berlaku ketika saudara sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara tidak percaya, maka itu hanya sebatas dia punya bakat atau kelebihan saja, saudara. Jadi karunia rohani itu adalah pemberian dari Roh Kudus. Namanya anugerah, itu artinya apa? Cuma-cuma, saudara. Jadi bukan usaha kita, saudara, bukan usaha kita. Jadi kalau lihat orang yang sekarang mungkin dia hebat dalam karunia banyak, mungkin dia bisa berkhotbah, dia bisa mengajar, dia bisa mungkin sekalian menyanyi, main musik jago. Itu semua itu memang karunia Roh Kudus. Jadi bukan usaha dan kehebatan kita. Nah itu yang pertama, saudara. Nah yang kedua yang saya mau bahas adalah tiap orang Kristen atau orang percaya itu pasti punya karunia. Amin. Kita lihat di ayat yang ke-7, saudara. Ayat yang pertama tadi ayat 7, kepada tiap-tiap orang. Nah, tiap-tiap orang di sini, saudara, bukan setiap orang di dunia. Kalau kita baca kitab ini, surat ini kan diberikan kepada jemaat di Korintus. Artinya hanya diberikan kepada orang-orang yang percaya saja, kepada gereja saja. Jadi setiap orang, tiap-tiap orang yang sudah percaya, orang Kristen yang sejati, dia pasti punya karunia. Tidak mungkin tidak punya, karena ayat yang 7 ini bilang tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh. Jadi Roh Kudus itu memberikan. Saudara, jadi jangan bilang saudara orang Kristen, tapi saudara bilang saudara tidak punya karunia. Nah itu repot itu. Karena banyak orang Kristen sekarang ya datang gereja cuma duduk saja, duduk menyanyi, dia tepuk tangan, suruh berdiri dia berdiri, pengkhotbah dia duduk diam, dia dengar. Tapi ketika ditanya kamu punya karunia apa, dia bilang dia tidak punya. Itu bahaya, saudara. Karena di ayat 12 itu dikatakan demikian. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Nah kita ini kan dalam gereja ini tubuh Kristus. Itu diandaikan, karunia-karunia itu diandaikan seperti anggota-anggota tubuh. Nah saudara sedang lihat saudara anggota-anggota tubuh. Apakah ada anggota tubuh saudara yang tidak berguna? Semua ini Tuhan cipta ada guna. Semua ini tidak ada guna. Jangan saudara pikir ini bulu ini tidak ada guna. Kalau saudara cukur-cukur, itu bahaya. Bahkan permisi upil itu saudara itu guna itu saudara. Itu hasil dari saringan udara-udara kotor dan bakteri-bakteri mikroba yang masuk itu. Makanya saudara kalau korek itu warnanya kuning. Itu artinya sudah dibunuh itu. Antara debu-debu dan semua yang masuk, yang tidak harus masuk. Tuhan ciptakan sekecil bulu hidung saja ada guna. Nah saudara dalam gereja itu harus berkontribusi. Saudara yang bilang saudara tubuh Kristus tapi saudara tidak punya karunia, itu salah saudara. Makanya orang Kristen itu wajib punya karunia, dan bahkan saudara dia pasti diberikan oleh Roh Kudus karunia saudara. Jadi saudara bilang saudara tidak punya karunia, itu konsekuensinya saudara. Kalau orang percaya itu pasti punya karunia. Tidak ada orang Kristen yang tidak mempunyai karunia sehingga ia tidak dibutuhkan dalam gereja. Jadi saudara ini semua itu harusnya sadar bahwa saya ini dibutuhkan dalam gereja. Amen. Tapi kadang orang-orang Kristen berpikir minder, saya tidak punya karunia, saya karunia apa? Saya tidak bisa apa-apa. Kebanyakan orang-orang Kristen berpikir bahwa dia tidak punya karunia. Tapi hari ini saya mau sampaikan kepada saudara-saudara, kita semua kalau sudah jadi Kristen sungguh-sungguh, kita pasti minimal satu karunia Roh Kudus berikan kepada kita.
Kalau saudara tidak merasa tidak memiliki karunia, itu sepertinya Roh Kudus belum ada. Kalau Roh Kudus belum ada, maka status saudara sebagai orang percaya itu dipertanyakan. Seperti 2 minggu lalu, Pak Mul itu berkata bahwa ketika orang sudah percaya itu, dia punya Roh Kudus itu akan dorong dia untuk penginjilan. Nah itu salah satu buah dari karunia juga. Hari ini juga saya mau sampaikan, ketika kita sudah percaya, Roh Kudus itu akan berikan kepada saudara dan saya minimal satu karunia. Jadi jangan sekali-sekali saudara menolak untuk melayani Tuhan dengan alasan bahwa saudara tidak punya karunia sama sekali. Mengatakan saya tidak punya karunia atau saya tidak bisa melayani Tuhan, pada hakikatnya sama dengan berkata bahwa saya ini bukan orang Kristen, saya ini orang yang tidak percaya. Sebaliknya juga saudara-saudara, tidak ada orang Kristen yang mempunyai semua karunia. Jadi ada orang Kristen yang pasifnya itu saudara, orang yang merasa dia tidak punya karunia. Tetapi saudara, ada juga orang-orang yang merasa dia karunia itu terlalu banyak sehingga dia itu mau dia sendiri yang tampil. Nah itu bahaya juga. Karena tidak ada kewajiban bahwa satu orang Kristen harus memiliki semua karunia. Dengar ya, tidak punya kewajiban bahwa satu orang Kristen harus punya semua karunia. Tidak. Satu orang Kristen minimal punya satu karunia. Kalau saudara punya 2, 3 atau lebih itu bersyukur. Tapi saudara tidak mungkin punya semua. Karena mata tidak mungkin jadi mata semua kan dalam satu tubuh ini kan. Tangan tidak mungkin jadi tangan semua. Karena dalam ayat 12-3 Tuhan Rasul Paulus itu menggambarkan bahwa karunia-karunia itu seperti hanya anggota tubuh yang saling bekerja sama untuk membangun tubuh Kristus atau gereja Tuhan. Jadi diberikan kepada orang itu berlainan supaya apa? Supaya ada kerjasama, supaya ada koneksi antara satu dengan lain. Jadi saudara jangan berpikir bahwa saya tidak ada berguna dalam gereja. Jadi saudara harus berpikir bahwa kalau saya sudah menjadi orang percaya, saya pasti memiliki karunia. Jadi mulai dari sini sekarang saudara mulai pikir-pikir sudah. Yang belum pelayanan mulai pikir-pikir saya ini karunianya apa ya? Harus sadari itu saudara. Kalau saudara tidak punya karunia, bahaya itu. Itu bahaya. Ada satu oma sudah tua sekali. Dia mau melayani Tuhan tapi sudah tua. Dia pergi ke pendetanya dan bilang, "Bapak, saya mau melayani tapi saya menyanyi tidak bisa. Ini suara sudah habis ini. Mau berdoa juga napas putus-putus. Bagaimana sudah saya pelayanan? Apa sudah Bapak Gembala?" Bapak Gembala bilang begini, "Oma, saya lihat Oma pakai gigi palsu ya?" "Iya." "Coba Oma senyum." Wih, ketika Oma senyum, Oma masih bisa senyum. Bapak Gembala bilang, "Oma silakan datang minggu depan. Datang pagi saja. Gereja mulai jam 8, Oma jam 7 di sini sudah. Nanti Oma berdiri di depan dan Oma jadi Asef." Sampai di sini tidak bisa senyum. Kebanyakan bapak-bapak ya. Mama cantik-cantik, tapi kalau tidak melayani Tuhan percuma. Mama cantik-cantik, Asef sudah sangat bagus sekali itu. Karena tidak semua bisa menyanyi kan. Bapak-bapak yang tidak bisa senyum, itu kita harus ada perlakuan khusus. Tapi kalau memang dia bukannya keram, apalagi mantan preman, itu kan bahaya juga. Nah itu kolektan. Kalau bukan kolektan ya, kolektan juga bagus, tapi kaki dia bukan keram, orang tidak memberi lagi kan. Bapak-bapak itu cocok yang muka-muka keras begitu, cocok penjaga pagi. Itu pencuri takut ambil helm ya. Saudara pikir, saudara kalau gereja besar itu parkir itu sangat penting saudara. Penjaga parkir, jangan anggap remeh penjaga parkir saudara. Kita misalkan ini kita gereja ya, ini kan jalan depan, jalan sempit. Kalau parkir semua di depan tersiram, macet sini orang bisa mengenai kita saudara. Penjaga parkir itu penting. Jangan anggap remeh setiap pelayanan. Jadi mungkin sekarang kita belum punya gereja, belum punya lahan besar untuk parkir, tapi kalau sudah punya itu saudara, wah itu penjaga parkir banyak nih saudara. Saya pernah di gereja saudara yang gereja punya orang-orang kaya, penjaga parkir itu bisa belasan saudara, banyak sekali. Mulai dari atur motor, atur mobil, atur jalan raya, banyak saudara yang jaga kasih arahkan parkir. Udah jangan ngobrol penjaga parkir saudara. Nah itu untuk bapak-bapak yang agak mahal senyumnya. Jadi saudara jangan pikir bahwa saya ini tidak punya karunia. Saudara pasti punya.
karunia. Maka di poin yang ketiga ini saya mau bahas tentang apa? Setiap orang Kristen mempunyai karunia yang berbeda-beda. Makanya saya bilang tadi kan, tidak harus semua itu kaum punya, tapi setiap Kristen, orang percaya itu punya karunia yang berbeda-beda. Rasul Paulus menuliskan contoh karunia. Mari kita bahas satu ayat 8 sampai 10. Ini contoh yang ditulis dalam ayat yang kita baca tadi. Yang pertama itu saudara, karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Nah, terjemahan Indonesia ini kurang tepat. Harusnya karunia berkata hikmat dan berkata pengetahuan. Makanya dalam bahasa Inggrisnya itu karunia wisdom dan knowledge. Nah, karunia hikmat dan pengetahuan ini apa saudara? Ini kalau kita belajar ini panjang saudara. Terlalu panjang dia punya penafsiran. Jadi saya hanya sampaikan kesimpulan dari beberapa penafsir saya saudara, bahwa hikmat dan pengetahuan ini dua hal yang berbeda. Dalam pulpit komentar dikatakan demikian. Pulpit komentar kelihatannya menganggap bahwa kata hikmat menunjuk pada pemberitaan Injil, sedangkan kata pengetahuan menunjuk pada pengajaran firman Tuhan. Sama dengan pulpit komentar, seorang penafsir Alkitab bernama Charles Hodge mengatakan demikian. Tidak mudah untuk menentukan perbedaan antara kedua karunia ini. Ia sendiri beranggapan bahwa hikmat menunjuk pada Injil, sedangkan kata pengetahuan menunjuk pada karunia dari seorang pengajar. Jadi hikmat itu karunia untuk memberitakan Injil. Karunia untuk memberitakan Injil. Anak-anak pemuda yang akan penginjilan saudara harus punya ini karunia hikmat atau karunia untuk memberitakan Injil. Dan karunia pengetahuan itu karunia untuk mengajar. Jadi kan kata hikmat ini, pemberitaan Injil ini kan kepada orang yang belum percaya. Nah, ketika orang itu sudah percaya, dia harus dimuridkan, dia harus diajar firman Tuhan, maka dia harus diberikan oleh karunia pengetahuan ini. Jadi dua hal yang berbeda saudara, tapi sangat utama. Makanya Rasul Paulus ini menuliskan dua karunia ini paling pertama. Karena apa? Karena dua karunia ini bukan yang paling besar, tapi sangat dibutuhkan dalam gereja. Saudara bayangkan, gereja tidak punya orang yang bisa memberitakan Injil. Gereja tidak punya pengajar. Itu gereja mau ajar apa? Gereja mau khotbah apa dia ini? Itu kacau saudara. Nah, fokus dari jemaat-jemaat di Korintus ini kan mereka fokusnya kepada hal-hal yang spektakuler seperti bahasa roh, seperti mujizat dan lain-lain. Tapi Rasul Paulus menuliskan dua hikmat ini atau dua karunia ini, hikmat dan pengetahuan ini, sebagai pengingat kepada mereka bahwa sekalian harus punya ini dalam gereja. Karunia untuk memberitakan Injil dan pengetahuan. Makanya gereja kalau tidak memberitakan Injil, gereja kalau tidak mengajar, tidak ada pengajaran, wah itu bahaya saudara. Itu hanya perkumpulan orang-orang yang hanya menyanyi-nyanyi saja. Tidak ada orang baru yang akan diinjili, tidak ada orang yang dimuridkan. Saudara masuk ketika KC ada Bapak Gembala yang bisa memberitakan Injil dan juga punya karunia pengajaran. Gereja-gereja lain saudara, mohon maaf, gembalanya mungkin tidak punya karunia ini. Mereka tidak bisa mendapatkan pengajaran yang baik. Makanya ketika ada resah datang, mereka bisa saja pindah. Karena apa? Karena tidak ada orang yang memberikan karunia pengetahuan di dalam gereja mereka saudara. Karunia-karunia ini juga, dua karunia ini itu menjadi karunia yang utama, sehingga karunia-karunia selanjutnya tidak boleh keluar dari dua karunia ini saudara. Bahasa roh, lu bahasa roh betul saudara, ceknya apa? Silakan cek orang yang punya karunia pengetahuan. Apakah bahasa roh dia sesuai dengan Alkitab catat? Apakah mujizat yang dia lakukan sudah sesuai dengan yang Alkitab ajarkan? Apakah bahasa rohnya dipakai untuk penginjilan? Atau mau gaya-gayaan dalam gereja saja? Apakah bahasa rohnya dipakai untuk mengajar? Atau untuk menyatakan bahwa oh saya bisa bahasa roh, berarti saya lebih rohani dari orang lain? Karena banyak orang Kristen yang berpikir bahwa dia sudah bisa bahasa roh, dia lebih rohani dari orang-orang yang tidak bisa bahasa roh. Nah ini sesuatu yang harus dijaga. Maka dua karunia ini menjadi ujung tombak dalam pelayanan gereja saudara. Saudara harus menjadi acuan. Orang mau bahasa roh, orang mau buat mujizat, ujung-ujungnya adalah pemberitaan Injil. Saudara percuma buat mujizat tapi orang itu tidak percaya, itu tidak ada gunanya. Makanya dua karunia ini paling pertama saudara. Jadi saudara harus ingat dua karunia ini yang sangat penting dalam memenangkan jiwa orang Kristen dan juga mengajar orang-orang Kristen saudara.
Yang kedua, karunia yang kedua saudara, itu karunia iman. Di ayat yang ke-9a. Nah, iman yang seperti apa? Iman ini saudara bukan iman percaya. Iman itu kan ada 3 jenisnya, 3 bentuknya saudara. Iman ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, iman saving faith, iman yang menyelamatkan kita. Nah, bukan karunia itu bukan yang seperti itu saudara. Iman yang dimaksud sini adalah iman untuk mengalami mujizat atau mengalami hal-hal yang di luar spektakuler begitu saudara. Atau iman yang bisa percaya kepada sesuatu dengan sungguh-sungguh. Saudara jangan bilang percaya kepada sungguh-sungguh itu semua orang punya saudara ya. Beda saudara. Saudara kalau pikir-pikir kisah tentang Elia itu ketika dia melawan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel itu kan secara manusiawi saudara lawan itu ratusan nabi Baal, saudara pikir saudara bisa menang. Tidak semua orang pasti berpikir dia bisa menang saudara. Coba saudara orang Israel sekarang ini saudara dikirim melawan dukun-dukun 300 gitulah di kampung mana gitu. Apakah saudara berani? Hanya orang-orang tertentu saja yang berani. Seperti kalau kita baca imanmu bisa memindahkan gunung. Emang saudara yakin saudara beriman bisa memindahkan gunung? Cuma sedikit orang Kristen yang yakin. Nah, orang-orang seperti itu yang punya iman. Satu dulu di kampus itu punya satu persekutuan, dan dalam persekutuan itu mereka pernah bersaksi bahwa ada satu nona, itu nona sudah meninggal waktu itu. Tapi dia kalau berdoa tuh, dia punya iman dalam doa itu terlalu hebat. Suatu waktu mereka mau pelayanan dan hujan turun saudara. Dan semua orang suka berdoa dan hujan contoh berhenti. Tiba-tiba nona ini bilang, mari saya berdoa. Ini bukan hebat-hebat untuk gaya-gaya, tapi dia punya keyakinan iman itu. Dia berdoa, dia amin, hujan sudah berhenti saudara. Kita kan bisa sering menampakkan dalam pelayanan kesaksian orang-orang seperti itu. Orang-orang yang punya iman yang sangat luar biasa dalam 1 Korintus 3 ayat 2, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Nah, iman yang seperti itu saudara, iman yang dia sangat percaya dengan janji Tuhan, dia sangat percaya dengan dia punya iman, dia berdoa. Saudara yang bilang kita semua punya, saya sendiri, saya tidak punya. Saya belum sampai, bukan saya tidak punya, saya belum sampai ke tahap itu. Itu orang yang mau melangkah-langkah itu dia tidak ragu-ragu. Itu orang yang punya karunia iman tuh. Termasuk Mama bin Yosafat itu. Itu berdoa itu harus yakin. Itu orang-orang yang pendoa seperti itu saudara, itu yang punya karunia yang sangat hebat. Apalagi dia untuk mendukung pelayanan Tuhan, seperti orang mau penginjilan atau orang mau bangun gereja. Itu iman-iman seperti itu sangat dibutuhkan. Karena doa itu penting saudara. Nah, doa tanpa keyakinan, doa tanpa iman juga sebenarnya tidak bisa saudara. Makanya dalam gereja harus ada orang-orang yang punya karunia iman. Ya kan? Amin ya? Harus orang-orang seperti itu kan kita pikirkan gampang ya. Cuma berdoa saja, pegang janji Tuhan. Gampang, tapi kenapa dia bisa, saya tidak bisa ya? Kita kan biasanya diberikan janji Tuhan, misalkan dari bagian atau dari hamba Tuhan yang lain. Kita baca begini. Saya tidak jamin 100% saudara harus bilang amin, ini sudah jadi. Pasti saudara sedikit keraguan dalam hati saudara. Tetapi orang yang punya karunia iman itu dia langsung jadi amin. Orang-orang itu sangat-sangat hebat dalam memegang janji Tuhan. Albert Park bilang begini, yang lain akan dibedakan karena keyakinan yang sederhana kepada Allah, dan pemberian ini juga diberikan oleh Roh yang sama. Banyak dari orang-orang yang paling berguna dalam gereja, makanya saya bilang mereka sangat berguna dalam gereja, dibedakan terutama karena keyakinan mereka yang sesederhana pada janji-janji Allah. Mereka sangat pegang janji Tuhan, mereka sangat yakin meskipun janji itu kita pikir sederhana, hal yang sederhana, dan sering mencapai lebih banyak oleh doa dan iman mereka kepada Allah. Dan mereka pun mencapai itu lebih hebat dari orang-orang yang tidak punya karunia iman, daripada yang dilakukan oleh orang-orang lain yang dibedakan karena hikmat dan pengetahuan mereka. Jadi agar bahas ini begini, orang ini punya iman yang sangat kuat tentang apa yang ia doakan. Dia sangat kuat dalam doa-doa mereka. Bukan karena dia yang jago, tapi dia itu sangat intim dengan Tuhan. Karena dia sudah pegang janji firman Tuhan, makanya dia punya keyakinan dengan apa yang dia doakan. Dan dia juga punya kesabaran. Nah, ini salah satu dari
karunia iman ini dia juga punya kesabaran dalam menanti jawaban doa. Dia yakin, tapi dia tidak ngotot. Dia percaya kalau ada jawaban Tuhan untuk jangka waktu tertentu, dia punya kesabaran dalam menunggu jawaban doa. Makanya karunia ini sangat diperlukan dalam gereja, apalagi untuk gereja yang masih butuh tanya. Kita berdoa kan? Tapi saudara punya keyakinan tidak Tuhan kasih? Amin. Pasti Tuhan kasih. Kalau saudara punya keyakinan, saudara harus punya kesabaran dalam menanti jawaban. Itu adalah karunia iman, saudara. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, karunia kesembuhan. Nah, karunia kesembuhan ini kan paling gampang ya. Orang bisa menyembuhkan, doa mungkin orang sembuh dan sebagainya. Tapi ini bukan berarti dia dokter dan dia punya karunia kesembuhan, bukan seperti itu, saudara. Seperti saya bilang tadi, ini bukan hal yang dipelajari. Karunia kesembuhan itu bukan hal yang dipelajari. Kalau dia dokter, dia apoteker, dia perawat, ya itu memang dia belajar. Itu bukan karunia dia, itu sekolah. Tapi karunia seperti ini karunia yang benar-benar dari Tuhan. Dia punya doa mungkin orang sembuh, dia doa orang mengalami kesembuhan dari sakit penyakit, saudara. Tapi saudara harus hati-hati karena banyak juga yang palsu, saudara. Saudara harus yakin karunia ini besar, tapi banyak yang palsu. Di luar negeri itu banyak orang-orang yang dia punya tangan itu bisa lentur dan dia bisa lipat kayak orang tangan buntung, dan dia sudah kerjasama dengan pengkhotbah itu atau penginjil itu untuk bisa mengadakan mujizat. Karena di luar sana kan orang yang bisa punya keahlian menyembuhkan ini kan hamba Tuhan hebat ini. Tetapi kalau saya pernah dengar itu 2-3 hari kemudian dia marah-marah dan dia protes. Karena apa? Karena si pendeta ini tidak bayar uang yang sudah dijanjikan. Makanya dia bilang ini pendeta penipu. Jadi hati-hati, saudara, karena mujizat ini sangat gampang untuk dipalsukan, saudara. Tetapi mujizat kesembuhan masih ada. Amin. Yang keempat, karunia untuk mengadakan mujizat, saudara. Nah, ini juga saya yakin saudara sudah tahu orang-orang yang bisa melakukan mujizat, tapi tidak melulu tentang hal-hal yang ya spektakuler yang sangat luar biasa, saudara. William Barclay mengatakan bahwa karunia melakukan mujizat dan karunia untuk mengusir setan. Ini pendapat William Barclay. Ada yang membandingkan dengan 2 Korintus 12 ayat 12 di mana rasul-rasul dikatakan bisa melakukan mujizat untuk membuktikan kerasulan mereka. Jadi zaman itu, saudara, rasul-rasul itu dibekali oleh Tuhan itu selain untuk memberikan Injil, tetapi sebagai bukti juga bahwa mereka ini disertai oleh Tuhan Yesus atau mereka ini rasul. Saya baca 2 Korintus 12 ayat 12. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa. Dari zaman itu, saudara, seseorang dia bisa melakukan karunia mujizat itu menandakan dia adalah rasul Tuhan. Nah, Yohanes Calvin mengatakan bahwa peristiwa ketika Petrus dalam tanda petik membunuh Ananias dan Safira itu juga merupakan karunia mujizat. Karena apa? Karena mereka berdua ini menipu Roh Kudus. Nah, John Calvin mengatakan bahwa karunia mujizat itu salah satunya itu orang yang mengalami kesialan karena di istilahnya didoakan atau dihardik oleh Rasul Petrus ketika mereka menipu Tuhan Yesus, saudara. Nah, yang kelima adalah karunia bernubuat. Nah, karunia bernubuat ini bukan berarti bisa melihat masa depan atau melihat hal-hal, bukan itu saja. Nubuat itu bukan hal-hal yang spektakuler seperti itu juga. Karunia bernubuat juga bisa diartikan bahwa orang yang untuk menyampaikan firman. Bernubuat itu juga mengajar. Orang yang menyampaikan firman atau memberikan ajaran dan penerapannya dalam sehari-hari itu juga merupakan karunia bernubuat, saudara. Juga karunia roh yang keenam. Karunia membedakan roh. Karunia membedakan roh. Nah, ini bukan berarti orang bisa melihat roh halus, bukan. Saya biasa betul ini ada setan di sini, ini satu kalau bertobat ini masih ada setan di sini, ada roh-roh ini, ada roh-roh ini. Bukan yang itu, saudara. Nah, roh itu juga dalam Alkitab bisa berarti pengajaran. Pengajaran Tuhan itu juga bisa diartikan roh, saudara. Dalam 1 Timotius 4 ayat 1 dikatakan, tetapi roh yang tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesatan, ajaran setan. Jadi roh itu tentang pengajaran. Kalau ajarannya
sesat, ajaran dari setan, nah itu roh-roh setan, roh-roh penyesat, saudara. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 13, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh itu, ujilah pengasaran itu. Apakah mereka berasal dari Allah atau sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ayat ketiga, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus Kristus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Jadi roh itu bisa berarti pengasaran. Jadi orang yang punya karunia membedakan roh, itu orang bisa bedakan ini satu ajar benar, ini satu ajar sesat. Ya kan? Ini dia bisa mendeteksi ini pendeta khotbah benar misalnya. Ini pendeta khotbah sesuai Alkitab misalnya. Itu karunia untuk membedakan roh, saudara. Yang berikut, yang ketujuh, karunia bahasa roh dan karunia menafsirkan bahasa roh. Nah ini bagi gembala sudah sering disampaikan di sini ya. Yang ingin saya tekankan saja, ya bahasa roh ini kan untuk penginjilan. Untuk penginjilan ada kendala bahasa sehingga mereka diberikan bahasa roh, dan untuk itu saudara harus juga ditafsirkan. Ketika orang-orang yang lain mendengarkan, kan tidak semua orang bisa mengerti. Sehingga dua karunia ini sangat berpegang satu dengan yang lain, tidak bisa dilepaskan, saudara. Karunia seperti ini juga diperlukan lebih bagus dalam penginjilan. Seperti bagaimana pernah cerita di sini kan Pak. Pendeta Stephen tahu pernah cerita seorang penginjil dari Amerika. Dia memberitakan Injil di KKR di Rusia. 2 hari pertama pakai penerjemah. Hari ketiga penerjemah ini ditangkap oleh intelijen daripada Rusia. Siapa sekarang mau terjemah? Dan tidak ada lagi. Pak penginjil ini saudara, dia berdoa sungguh-sungguh. Dia bilang, sudah saya maju saja lah, naik ke mimbar dan khotbah. Ketika dia berkhotbah menggunakan bahasa Inggris, dia heran, ini orang-orang Rusia semua mengerti. Ketika dia turun, dia jabat tangan dengan orang-orang Rusia mendengarkannya. Orang-orang Rusia tidak begini, Bapak, kalau Bapak punya bahasa Rusia sangat bagus, kenapa malam pertama dan malam kedua Bapak pakai penerjemah? Nah dia bingung, saya berkhotbah menggunakan bahasa Inggris, kenapa kalian bisa mengerti bahasa Rusia? Jadi ketika dia sampaikan itu dengan bahasa Inggris, tapi roh itu entah bekerja melalui mulut dia atau bekerja melalui telinga orang-orang yang mendengar itu. Ketika sampai ke telinga pendengar itu, mereka mengerti karena mendengarkan bahasa Rusia. Nah itu karunia yang sangat simpel atau sangat istilah menggambarkan kejelasan dari karunia bahasa roh, saudara. Nah karunia ini bukan paling terakhir, maka tidak ini bukan. Seperti saya bilang tadi, orang-orang Korintus itu sangat maniak dengan karunia-karunia ini. Makanya Roh Kudus itu, Paulus itu menaruh paling belakang. Karena kalau kita baca lagi di di pasal 14, sekali lagi Paulus membahas tentang bahasa roh. Karena mereka sangat mentinggikan karunia ini, sehingga Paulus mau taruh di belakang mengatakan bahwa sebenarnya karunia semua itu sama saja, sangat diperlukan dalam peribadatan, dalam pelayanan, saudara. Dari semua ini masih banyak karunia lain. Ini cuma contoh dalam bacaan kita, masih banyak. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 28 itu ada karunia rasul, ada nabi, ada pengajar, ada untuk mengadakan mujizat, menyembuhkan, ada untuk melayani, ada untuk karunia untuk memimpin. Dalam kitab Roma juga masih ada banyak karunia, seperti karunia untuk bernubuat, karunia untuk melayani, mengajar, menasihati. Orang untuk menasihati itu orang punya karunia. Ya kan? Tidak semua orang punya karunia untuk menasihati. Ada juga untuk membagi-bagikan sesuatu, ada untuk karunia untuk memberi pimpinan, ada juga karunia untuk kemurahan. Jadi saudara punya karunia terlalu banyak, jenis-jenis karunia itu terlalu banyak. Saudara jangan bilang saudara tidak punya. Saudara pasti punya salah satu. Kesimpulannya saudara, karunia roh berasal dari Roh Kudus. Roh Kudus memberi sesuai kehendak dan Roh Kudus. Jadi saudara jangan saudara bilang saya mengatur Roh Kudus. Roh Kudus saya mau karunia ini, saya mau. Tidak saudara. Saudara bisa minta, tapi yang beri itu sesuai kehendak Roh Kudus. Tiap orang Kristen pasti punya karunia. Sebaliknya jika tidak punya karunia, bisa jadi kamu bukan orang percaya. Yang ketiga, setiap orang Kristen mempunyai karunia yang berbeda-beda. Saya kasih poin rohani bagi kita untuk aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, orang-orang yang dipercayakan Tuhan dengan karunia, jangan sombong. Ini bahaya saudara. Orang yang punya karunia rohani itu sangat rentan kesombongan. Apalagi dia punya 1, 2, 3 lebih
Hati-hati saudara. Yang beri itu saya bilang tadi Roh Kudus atau Tuhan yang beri kepada kita. Bukan kehebatan kita, bukan kejagoan kita. Karunia tidak diberikan untuk sombong-sombongan, untuk pameran. Karena ini jelas tidak membangun siapapun. Karunia harus dipakai untuk membangun pekerjaan Tuhan. Bandingkan dengan banyak orang zaman ini saudara yang dia punya karunia dan dia pakai untuk menyombongkan diri. Yang punya karunia juga jangan merasa diri paling rohani, lebih rohani daripada orang yang karunia mungkin satu. Yang banyak karunia jangan sombong. Termasuk saudara-saudara juga, jemaat ini bahayanya. Jemaat jangan terlalu memuji, mengidolakan hamba Tuhan yang punya karunia banyak. Itu bahaya itu. Saudara lama-lama bisa idola hamba Tuhan tertentu daripada saudara mengidolakan Tuhan Yesus. Jangan sampai saudara melihat hamba Tuhan ini karunianya hebat, bisa naik di surga, bisa pindah neraka, bisa menyembuhkan orang, bisa bahasa roh. Dia bukan karunia dia semua bisa. Dan itu mengalihkan fokus saudara dari Tuhan Yesus. Wah itu bahaya saudara. Jemaat-jemaat jangan puji berlebihan orang-orang yang punya karunia. Karena jemaat-jemaat memuji itu bisa bikin manusia itu lupa diri. Manusia ini sangat lupa diri. Kita punya telinga tipis saudara. Kalau puji terlalu lebar, kesombongan itu ada. Berikan apresiasi yang wajar-wajar saja. Tetap pujian hanya untuk Tuhan kita. Jangan sampai saudara juga memaksa Roh Kudus untuk memberikan karunia sesuai kehendak saudara. Di ayat 12 itu di pasal 12 ayat 11-8 dikatakan bahwa seperti yang dikehendakinya, kehendak Roh Kudus. Seperti ayat 18, Allah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat tertentu seperti yang dikehendakinya. Jadi yang pertama saudara jangan sombong karena ini semua dari Tuhan. Yang kedua, karunia rohani dipakai bukan untuk kepentingan diri sendiri. Saudara jangan egois. Saudara jangan egois. Karunia itu dipakai untuk kepentingan bersama, dipakai untuk pembangunan pekerjaan Tuhan. 1 Korintus 14 ayat 12-6. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Ayat 26. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Dalam 1 Korintus 12 ayat 7, kepada tiap-tiap orang dikurniakan penyataan roh untuk kepentingan semua orang. Jadi bukan karunia itu bukan untuk dirimu sendiri. Kamu harus membagikannya untuk kepentingan bersama. Seorang penasihat bernama Charles Scott tentang ayat 7 dikatakan demikian. Yaitu untuk pendidikan. Ini adalah tujuan umum dari semua karunia-karunia ini. Mereka tidak dirancang hanya untuk terutama untuk kebaikan, apalagi untuk kepuasan dari penerima karunia-karunia itu, tetapi untuk kebaikan dari gereja. Sama seperti kemampuan untuk melihat, bukanlah untuk kebaikan daripada mata. Mata ini kan untuk lihat, tapi kan bukan untuk mata saja, tapi untuk semua tubuh kita itu berguna. Karena itu, pada waktu karunia-karunia itu yang biasa, yang bersifat mujizat diselewengkan sebagai cara untuk peninggian diri sendiri atau memperbesar diri sendiri, itu merupakan suatu dosa terhadap pemberi karunia-karunia itu maupun terhadap mereka bagi siapa keuntungan dari karunia-karunia itu dimaksudkan. Jadi saudara kalau mau pakai untuk diri sendiri, untuk kebanggaan diri sendiri, saudara berdosa. Karena harusnya dipakai untuk semua jemaat dan juga membangun pekerjaan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, karunia roh itu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara jangan diam atau saudara jangan minta. Nah ini yang belum pelayanan atau yang bilang saya belum punya karunia ini. Itu sudah belajar kan? Saudara kalau percaya sungguh-sungguh harus punya satu karunia. Amen. Saudara jangan diam. Atau saudara yang cuma pelayanan itu cuma bisa aser cuma bisa kolektan saudara jangan minder dengan orang-orang yang biasa di depannya. Ya kan? So, itu manusia itu kan kebanyakan itu kalau di belakang itu mereka merasa sendiri kecil, rendah diri, minder dan sebagainya. Apalagi yang diparkir ini kayaknya orang di dalam gereja itu tidak anggap kita. Jangan, saudara jangan minder. Semua itu dibutuhkan dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Saudara jangan diam, saudara juga jangan minder saudara. Orang bisa punya alasan banyak untuk tidak melayani. Tapi saudara harus hari ini saudara diingatkan Tuhan. Saudara harus pakai untuk pekerjaan Tuhan saudara. Terakhir saudara yang tidak melayani, saudara ingat kita semua ini kan melayani.
setelah kita sampai di surga nanti itu ada upah yang diberikan. Saudara kalau tidak pelayanan, saudara tidak pakai karunia saudara, itu saudara akan diminta bertanggung jawab. Saudara ingat kan perumpamaan tentang talenta? Meskipun diberi satu, ada diberi 5, 3, satu pun harus dipertanggungjawabkan. Saudara yang tidak pelayanan, lalu dikasih karunia dan tidak pelayanan, itu nanti saudara ketika penghakiman terakhir, saudara akan diminta pertanggungjawabannya. Dalam dunia kerja saja ada laporan pertanggungjawaban kan. Kalau saudara naik ke surga nanti, Tuhan tanya, ini kita kasih karunia ini lu bikin apa sah? Lu punya, bukan hanya karunia saudara ya, waktu, kekayaan itu juga, itu akan diminta pertanggungjawaban. Saudara yang ini enak yang punya karunia satu, saudara kan punya karunia satu, itu kan saudara hanya dipertanggungjawabkan dengan satu itu saja. Tapi yang punya karunia 2, 3, 4, itu karunia semua harus dipertanggungjawabkan. Saya kasih kamu ini, kelebihan ini. Apakah kamu sudah pakai selama ada di dunia ini, saudara? Matius 24, 46 dan 47. Berbahagialah hamba yang menepati tuannya melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya itu datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Saudara, kalau gunakan semua karunia yang sudah dititipkan, saudara akan mendapat mahkota atau upah di surga, saudara. Jadi saya mau kasih terakhir buat kita, cari tahu yang belum pelayanan, yang merasa diri belum punya karunia, silakan pulang cari tahu apa karunia saudara. Dengan banyak berdoa, mencoba melayani Tuhan dalam bermacam-macam bidang, seperti sekolah minggu, paduan suara, atau WL, singers, semua bidang silakan saudara coba. Nanti kan ada penilaian, kamu bisa tidak. Gunakan karunia itu semaksimal mungkin. Yang punya karunia sekarang itu gunakan maksimal mungkin ya. Yang WL, singers, pemain musik apalagi, tingkatkan ya, latihan ya. WL singers latihan, pemain musik juga latihan, pengkhotbah juga pasti latihan. Latihan mengatur kata-kata, latihan menyampaikan firman Tuhan supaya jelas. Jadi saudara harus ingat, saudara itu punya karunia. Pakai karunia itu untuk pekerjaan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Saya ajak kita semua bangkit berdiri dan setelah ini kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus.